Bayangkan seorang bocah muslim berusia 8 tahun yang polos, tiba-tiba dihadapkan pada pertanyaan paling sulit dari seorang ateis dewasa, kalau Allah ada, kenapa dunia penuh penderitaan? Sebuah pertanyaan yang selama ini membungkam banyak orang dewasa, justru dijawab dengan sederhana namun begitu dalam oleh hati yang tulus. Dari percakapan kecil di sebuah taman kota, tersingkap kisah menyentuh tentang logika yang runtuh oleh keikhlasan, dan hati yang akhirnya luluh oleh cahaya iman. Penasaran bagaimana akhir dari dialog menegangkan namun penuh makna ini? Yuk, simak ceritanya sampai selesai, dan jangan lupa dukung kami dengan klik subscribe di channel Ruang Tafsir agar semakin semangat berbagi kisah penuh hikmah untuk kita semua. Sore itu, langit memerah bagaikan vas raksasa yang dilukis dengan kuas senja. Angin berhembus lembut menyapu dedaunan di taman kota, membuat suasana terasa damai. Di sudut taman, seorang bocah berusia 8 tahun bernama Amir berlari kecil sambil menendang bola kesayangannya. Peci putih yang dikenakannya sedikit miring, dan baju koko sederhana di tubuhnya tampak basah oleh keringat. Taman itu tak ramai, hanya beberapa orang tua yang duduk di bangku sambil mengawasi anak-anak mereka. Namun di bangku panjang dekat kolam, duduk seorang pria parubaya berwajah serius. Namanya Pak David, seorang pria dengan kacamata tebal dan raut muka lelah. Ia tengah membuka sebuah buku filsafat, matanya terpaku pada baris-baris kalimat yang membicarakan tentang makna hidup dan keberadaan Tuhan. Bagi Pak David, taman sore bukanlah tempat mencari hiburan. Ia datang untuk menenangkan pikirannya, setelah bertahun-tahun dilanda pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban. Baginya, dunia penuh penderitaan, penuh ketidakadilan. Ia pernah percaya pada Tuhan, tetapi semakin banyak luka dan peristiwa tragis yang dilihatnya, semakin ia meragukan keberadaannya. Amir terus menendang bolanya tanpa henti, seolah dunia hanyalah lapangan permainan baginya. Tawa kecilnya sesekali pecah, sederhana namun tulus. Sampai pada satu tendangan yang terlalu kuat, bola itu meluncur cepat dan tepat mengenai kaki Pak David. Duk, suara benturan membuat pria itu tersentak dari lamunannya. Amir berlari kecil dengan wajah panik, lalu berhenti di depan Pak David. Nafasnya tersengal, matanya menatap penuh rasa bersalah. "Maaf, Om, Amir nggak sengaja," ucapnya lirih sambil menundukkan kepala. Suaranya lembut, penuh ketulusan, seperti doa kecil yang keluar dari hati seorang bocah. Pak David menatap Amir dengan kening berkerut. Sekilas ia ingin marah, namun melihat wajah polos anak itu, hatinya justru luluh. Ia tersenyum tipis, meski ada rasa heran di dalam dirinya. "Tidak apa-apa, Nak. Bola kamu jatuh di kaki Om, bukan masalah besar," jawabnya sambil mengembalikan bola. Amir menyambut bola itu dengan mata berbinar, seakan benda sederhana itu adalah harta paling berharga. "Terima kasih, Om," ucapnya sambil mengusap peluh di dahinya. Tatapannya lalu singgah pada buku tebal yang dipegang Pak David. Ia bertanya polos, "Om lagi baca apa?" Pak David terdiam sejenak. Pertanyaan itu sederhana, tapi justru menusuk. "Buku tentang hidup," jawabnya singkat. Amir hanya mengangguk, meski jelas ia tak benar-benar mengerti. Namun ada ketulusan dalam sorot matanya yang membuat Pak David merasa ditatap bukan dengan rasa menghakimi, melainkan dengan kepolosan yang jujur. Sejenak, suasana hening. Hanya terdengar riuh burung yang hendak pulang ke sarangnya. Pak David menutup bukunya perlahan, lalu menatap bocah kecil di hadapannya. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah anak sekecil ini pernah memikirkan soal Tuhan? Apakah ia punya jawaban yang selama ini tak bisa kutemukan? Pertanyaan itu membakar rasa penasarannya. Senja makin merambat turun, melukis cahaya. Keemasan di wajah Amir. Pak David menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan namun tajam, "Nak, boleh Om tanya sesuatu?" Amir menatapnya dengan lugu, mengangguk penuh kesediaan. Saat itu, tanpa disadari, sebuah percakapan yang akan mengubah hati keduanya mulai terbuka. Amir menatap Om David dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Ia tidak menyangka akan ditanya sesuatu, apalagi oleh orang asing yang wajahnya begitu serius. Namun kepolosannya membuat ia tetap tersenyum, tanpa rasa takut sedikit pun. Senja semakin meredup, menambah kesan hikmat pada percakapan yang akan terjadi. Pak David memandang bocah itu lekat-lekat. Ada sesuatu dalam dirinya yang mendorong untuk menguji keyakinan anak kecil ini. "Nak," ujarnya perlahan, "kalau benar ada Tuhan, kenapa dunia ini penuh dengan penderitaan?
Kenapa orang baik sering sakit, menderita, bahkan mati lebih dulu, sementara orang jahat justru bisa hidup bahagia? Pertanyaan itu meluncur begitu tajam, seakan menusuk ke ruang yang paling dalam. Bagi banyak orang dewasa, itu adalah pertanyaan yang membungkam. Namun bagi Amir, kata-kata itu terdengar asing tapi juga memancing rasa penasaran. Ia memandang bola di tangannya, seakan mencari jawaban di sana. Amir menggenggam bolanya erat, lalu berbisik lirih, "Om, maksudnya kalau ada yang sakit atau susah, berarti Allah nggak ada?" Pertanyaan balik itu membuat Pak David terdiam sesaat. Ia tidak menyangka bocah kecil itu mampu merangkum kerumitan pikirannya dengan begitu sederhana. Dengan senyum getir, Pak David mengangguk pelan. "Ya, Om merasa begitu. Kalau Allah itu benar-benar ada, kenapa Dia membiarkan orang yang baik disakiti? Kenapa dunia tidak adil?" Suaranya bergetar, ada luka lama yang tersembunyi di balik kata-kata itu, luka yang lahir dari pengalaman pahit. Amir menatap wajah lelaki itu tanpa berkedip. Ia bisa merasakan kesedihan yang berat, meski ia tidak sepenuhnya mengerti. Hatinya yang polos justru berusaha mencari cara agar Om David tidak sedih lagi. Ia teringat pesan ayahnya, kalau ada orang yang bertanya tentang Allah, jawab dengan hati, bukan hanya dengan kata-kata. Amir menarik napas dalam-dalam, menunduk sebentar, lalu menatap langit senja. "Om, Amir masih kecil. Amir nggak tahu banyak. Tapi, kalau kita main bola terus jatuh sampai luka, itu bukan salah bolanya, kan? Luka itu bikin kita belajar hati-hati, biar besok nggak jatuh lagi." Suaranya lirih, namun penuh keyakinan. Pak David menatap Amir dengan mata yang melebar. Hatinya sedikit terguncang oleh jawaban polos itu. Bagi pikirannya yang syarat dengan logika, kata-kata Amir terdengar terlalu sederhana. Namun justru kesederhanaan itu membuatnya terasa jujur. Seperti cahaya kecil yang menembus gelapnya dinding hati. Amir melanjutkan dengan suara pelan, "Mungkin dunia juga gitu, Om. Susah, sakit, dan sedih bukan karena Allah nggak ada, tapi biar kita bisa belajar sabar, belajar kuat. Kalau semua orang jahat langsung dihukum, semua orang baik langsung senang, nanti hidup ini kayak main game pakai cheat. Jadi nggak seru, kan?" Ia tersenyum polos, seakan menyampaikan rahasia besar dengan bahasa permainan. Senja berubah menjadi malam, cahaya lampu taman mulai menyala. Pak David terdiam, tenggorokannya tercekat. Untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, hatinya goyah bukan oleh filsafat atau debat, melainkan oleh jawaban seorang bocah 8 tahun yang bahkan belum tahu banyak tentang dunia. Pak David masih terdiam, pikirannya berkecamuk. Kata-kata Amir yang sederhana barusan seolah menembus dinding logika yang selama ini ia bangun begitu kokoh. Hatinya diliputi kegelisahan, bagaimana mungkin seorang bocah kecil bisa menjawab pertanyaan yang selama ini tak sanggup dijawab oleh para filsuf dalam buku-bukunya. Amir menatap Om David dengan wajah penuh ketulusan. Ia bukan sedang berdebat, bukan pula ingin terlihat pintar. Ia hanya ingin berbagi apa yang dipahami oleh hatinya yang polos. Tangannya memeluk bola seolah benda itu menjadi perumpamaan kecil bagi dunia yang ia pahami. "Om," ucap Amir pelan, "kalau semua orang jahat langsung dihukum sama Allah, terus orang baik langsung bahagia, nanti dunia ini bukan tempat belajar. Itu kayak main bola yang selalu menang tanpa usaha. Kita nggak akan pernah ngerti arti sabar, arti ikhlas, arti doa." Kata-kata itu sederhana, namun terasa dalam. Pak David memejamkan mata sejenak, mencoba menolak rasa hangat yang mulai menyelinap ke dadanya. Ia terbiasa dengan argumen yang rumit, tapi justru sekarang kata-kata sederhana membuatnya gentar. Amir kembali menatap langit malam yang mulai dipenuhi bintang. "Om, hidup itu kayak ujian di sekolah. Kalau gampang terus, kita nggak akan pernah belajar. Allah kasih susah bukan karena Dia nggak sayang, tapi karena Dia mau kita naik kelas. Om pernah lihat orang kuat. Mereka kuat karena pernah jatuh dan bangkit lagi." Pak David membuka matanya, menatap bocah itu penuh tanda tanya. Ia ingin berkata, ingin menyangkal, tapi lidahnya keluh. Yang keluar hanyalah helaan napas berat. Ia mulai merasakan ada kebenaran di balik kata-kata polos itu, meski masih sulit baginya untuk menerima sepenuhnya. Amir tersenyum kecil, lalu menoleh pada Om David. "Om, kalau ada orang sakit, mungkin Allah lagi ngajarin keluarganya buat sabar, buat saling sayang. Kalau ada orang jahat yang masih senang, mungkin Allah lagi kasih waktu supaya dia sadar.
Kalau langsung dihukum, nggak ada kesempatan buat tobat, kan? Hening menyelimuti taman. Hanya terdengar suara jangkrik dan desir angin yang melewati pepohonan. Pak David menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Ia ingat masa lalunya, ibunya yang sakit parah, doanya yang tak pernah terjawab, dan akhirnya meninggal. Saat itu ia merasa Allah meninggalkannya. Tapi kata-kata Amir kini mengguncang hatinya, mungkinkah sakit ibunya adalah ujian, bukan hukuman? Pak David menatap Amir, suaranya serak, "Nak, kamu masih kecil. Dari mana kamu tahu semua itu?" Amir hanya tersenyum lugu, "Ayah sama Ustadz di masjid suka cerita." Tapi Amir nggak cuma dengar, Amir coba ngerasain, "Om, kalau hati kita percaya sama Allah, dunia ini jadi lebih gampang dimengerti." Air mata yang lama ditahan akhirnya jatuh di pipi Pak David. Ia buru-buru menyeka, berusaha menyembunyikan gejolak yang tak bisa lagi ditahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kalah bukan oleh debat, tapi oleh ketulusan seorang bocah kecil. Dan kekalahan itu justru terasa seperti kemenangan, sebuah pintu kecil yang terbuka menuju cahaya. Pak David masih menunduk, tangannya gemetar ketika menyeka sisa air mata yang membasahi pipinya. Ia merasa malu pada dirinya sendiri, pria dewasa yang terbiasa berdebat dengan logika, kini luluh oleh kata-kata sederhana seorang bocah 8 tahun. Hatinya terasa bergetar, seperti dinding keras yang selama ini ia bangun mulai retak sedikit demi sedikit. Amir menatap Om David tanpa berkata apa-apa. Tatapan polos itu tak mengandung penilaian atau rasa sombong, hanya ketulusan yang murni. Dalam hati kecilnya, Amir ingin sekali menolong Om David agar tidak lagi bersedih. Ia teringat bahwa setiap hati, sekokoh apapun, tetap butuh disentuh oleh kelembutan. Suasana taman semakin hening, hanya ada cahaya lampu jalan yang menerangi wajah keduanya. Pak David menegakkan tubuhnya, mencoba menguasai diri. "Nak," suaranya serak, "selama ini Om mencari jawaban di buku-buku. Om pikir, kalau Allah itu benar ada, harusnya Dia bisa memberi jawaban lewat logika. Tapi, kenapa justru kamu yang bisa menjawabnya?" Amir tersenyum kecil, lalu berkata dengan suara lirih, "Karena Allah itu dekat, Om. Kadang kita nyari jauh-jauh, padahal jawabannya ada di hati. Om cuma perlu buka hati, bukan cuma pakai kepala." Kata-kata itu keluar begitu ringan, namun seperti palu yang memukul sisi paling rapuh dalam jiwa Pak David. Pak David menggenggam bukunya erat, seakan ingin mencari pegangan. Namun anehnya, ia justru merasa buku itu tak lagi seberharga dulu. Lembaran-lembaran penuh teori itu kini terasa hampa, kalah oleh kalimat polos dari seorang bocah. Ia menunduk lagi, dadanya terasa sesak. "Nak," lirihnya, "Om pernah berdoa. Dulu sekali, waktu ibu Om sakit parah. Om minta sama Allah supaya Dia sembuhkan, tapi ibu tetap meninggal. Sejak itu, Om yakin Allah nggak peduli, atau mungkin memang Allah nggak ada." Suaranya pecah, dan butiran air mata kembali jatuh membasahi pipinya. Amir mendengarkan dengan seksama, matanya ikut berkaca-kaca. Ia mendekat, lalu berkata pelan, "Om, mungkin Allah lebih sayang sama ibu Om. Allah ambil beliau biar nggak lagi sakit. Kadang kita sedih karena kehilangan, tapi di sisi lain Allah kasih istirahat terbaik buat orang yang kita sayang." Kata-kata itu menusuk kalbu Pak David. Ia terdiam, dadanya bergetar hebat. Selama ini ia hanya melihat kepergian ibunya sebagai hukuman, sebagai ketidakadilan. Ia tidak pernah berpikir bahwa mungkin itu adalah bentuk kasih sayang yang lebih tinggi. Malam semakin larut, namun di hati Pak David justru terasa seperti fajar yang perlahan muncul. Ia menatap Amir, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa sedikit lega. "Nak, kenapa Om baru dengar ini sekarang? Kenapa bukan dari orang-orang pintar yang sering Om dengar berdebat?" Tanyanya getir. Amir hanya tersenyum lagi, lalu berkata polos, "Mungkin karena Om lebih butuh dengar dari anak kecil. Supaya Om ingat, kalau hati harus sederhana biar bisa lihat kebenaran. Allah nggak butuh kata-kata sulit, Om. Dia cuma mau hati yang mau percaya." Jawaban itu membuat Pak David terdiam dalam keharuan yang dalam, seolah hatinya benar-benar disentuh untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Malam semakin pekat, namun di taman itu, hati Pak David justru mulai menemukan secercah cahaya. Ia duduk terdiam, memandangi Amir yang masih memeluk bolanya dengan wajah polos.
Hatinya yang selama ini keras dan penuh amarah tiba-tiba luluh, seperti es yang meleleh terkena hangatnya matahari. Lamat-lamat, suara azan maghrib dari masjid terdekat berkumandang, menggema menembus malam. Suara itu terdengar merdu di telinga Amir, seakan memanggilnya pulang. Bocah itu tersenyum, lalu berdiri dari bangku taman. "Om, Amir pulang dulu ya. Ayah pasti sudah nunggu di masjid," ucapnya sopan. Pak David tertegun. Hatinya bergetar saat mendengar suara azan itu, suara yang dulu sering ia abaikan. Kini, setelah percakapan dengan Amir, lantunan itu terdengar berbeda, seperti panggilan lembut yang menembus relung hatinya. Amir menoleh sebentar sebelum pergi. Dengan mata berbinar ia berkata, "Om, kalau Om masih bingung, coba aja doa. Om bilang apa aja, nanti Allah pasti dengerin. Om nggak usah takut, Allah itu dekat banget." Kata-kata itu meluncur begitu sederhana, tapi terasa bagai kunci yang membuka pintu hati yang lama terkunci. Pak David tercekat, dadanya bergemuruh. Sudah lama ia tidak berani berdoa. Sejak ibunya meninggal, ia menganggap doa hanyalah suara yang hilang di udara. Tapi sekarang, ucapan Amir menggugahnya, mungkinkah selama ini ia yang menutup diri, bukan Allah yang meninggalkannya? Amir melangkah pergi dengan lincah, meninggalkan jejak kecil di jalan setapak taman. Bola yang ia peluk tampak seperti simbol dunia sederhana yang ia mengerti dengan hati, bukan hanya dengan akal. Pak David menatap kepergian bocah itu, matanya basah oleh air mata yang tak lagi bisa ia tahan. Angin malam berhembus, membawa sisa gema azan. Pak David menengadah ke langit gelap yang dihiasi bintang. Dengan suara bergetar, ia berbisik lirih, "Ya Allah, kalau Engkau benar ada, dengarlah aku. Aku lelah melawan, aku lelah menyangkal, aku cuma ingin tahu kalau Engkau masih sayang sama aku." Air mata jatuh deras, membasahi wajahnya. Ia merasa begitu kecil, begitu rapuh. Namun justru di saat itulah ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan selama ini. Seolah ada tangan lembut yang memeluk hatinya, menenangkan luka yang selama ini ia pendam sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pak David tidak merasa sendirian. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, atau bagaimana perjalanan imannya akan berlanjut. Tapi malam itu, di bangku taman sederhana, ia menemukan kembali harapan yang hilang. Harapan yang lahir dari keikhlasan seorang bocah polos. Di kejauhan, suara langkah Amir semakin menjauh, namun kata-katanya masih terngiang jelas di telinga Pak David. Allah nggak butuh kata-kata sulit, Om. Dia cuma mau hati yang mau percaya. Dan malam itu, di bawah langit bertabur bintang, hati Pak David akhirnya memilih untuk percaya. Cerita berakhir dengan nuansa haru, meninggalkan pesan bahwa kebijaksanaan sejati seringkali datang dari hati yang tulus, bukan dari logika yang rumit.